Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini menjelaskan tentang khalaf Ahlul Sunnah Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Saya Nari Radian Raini dari kelompok 10. Saya akan menjelaskan tentang apa itu khalaf. Kata khalaf digunakan untuk merujuk para ulama yang lahir setelah abad ketiga Hijriah dengan karakteristik yang bertolak belakang dengan yang dimiliki salaf. Karakteristik yang paling menonjol dari khalaf adalah penakwilan terhadap sifat-sifat Tuhan yang serupa dengan makhluk pada pengertian yang sesuai dengan ketinggian dan kesuciannya. Selanjutnya, apa itu Ahlul Sunnah? Istilah Ahlul Sunnah bisa disebut juga dengan istilah Sunni. Pengertiannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama secara umum Sunni adalah lawan dari kelompok Syiah. Yang kedua, secara khusus Sunni adalah mazhab dalam barisan Sunni. Jadi, Sunni adalah mereka yang senantiasa tegak di atas syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih dengan pemahaman para sahabat tabi'in dan tabi'at. Sejarah singkat Al-Asy'ari lahir di Basra pada tahun 260 Hijriah atau 875 Masehi dan wafat pada tahun 324 Hijriah atau 953 Masehi. Ia merupakan tokoh Mu'tazilah dan juga merupakan orang yang ahli hadis berkat ajaran ayah tirinya. Al-Asy'ari menganut paham Mu'tazilah hanya sampai berusia 40 tahun, karena ada beberapa alasan mengapa ia keluar dari paham Mu'tazilah. Alasannya yang paling masuk akal adalah karena pada saat itu posisi pemerintahannya dikuasai oleh aliran Mu'tazilah, sehingga Mu'tazilah menjadi mazhab dari pemerintahan tersebut. Terdapat doktrin Mu'tazilah tentang tauhid, yaitu mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Karena terdapat pemaksaan paham atau doktrin itu, Al-Asy'ari tidak terima, ia menolaknya. Akibat adanya paksaan doktrin, akhirnya ia mendirikan aliran yang bernama aliran Al-Asy'ariyah. Aliran yang didirikan ini adalah aliran yang pemahaman atau doktrinnya lebih menonjol kepada aliran Murji'ah. Jadi, sejarah munculnya aliran Al-Asy'ariyah ini adalah dikarenakan untuk menyelamatkan doktrin teologi dari Mu'tazilah terhadap masyarakat, menganggap bahwa teologi masyarakat telah hilang karena adanya paksaan doktrin dari aliran Mu'tazilah. Doktrin aliran Al-Asy'ari di sini dijelaskan ada 7. Yang pertama, Tuhan dan sifat-sifatnya. Al-Asy'ari dihadapkan pada dua pandangan yang ekstrim. Pada satu pihak, kelompok sifatiyah yaitu pemberi sifat, kelompok Mujassimah yaitu antropomorfis, dan kelompok Musabbihah yang berpendapat bahwa Allah mempunyai sifat yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, bahwa sifat-sifat itu harus dipahami menurut harfiahnya. Pada pihak lain, berhadapan dengan kelompok Mu'tazilah yang berpendapat bahwa sifat-sifat Allah tidak selain esensinya. Al-Asy'ariyah berpendapat bahwa Allah memiliki sifat-sifat itu seperti mempunyai tangan dan kaki. Tidak boleh diartikan secara harfiah. Sifat-sifat Allah itu unik dan tidak dapat dibandingkan dengan sifat-sifat manusia yang tampaknya mirip.
Yang kedua, kebebasan dalam berkehendak, yaitu free will. Manusia bebas untuk melakukan perbuatan, untuk memilih dan menentukan serta mengaktualisasikan perbuatannya. Al-Asy'ari membedakan kholik dan kasab. Allah adalah pencipta kholik, yaitu perbuatan manusia. Sedangkan manusia adalah yang mengupayakan perbuatannya atau disebut muktasib. Hanya Allah yang mampu menciptakan segala sesuatu, termasuk keinginan manusia. Ketiga, akal dan wahyu. Dan kriteria baik dan buruk. Aliran Asy'ariyah lebih mengutamakan akal daripada wahyu. Dalam masalah menentukan baik dan buruk, Al-Asy'ari berpendapat bahwa baik dan buruk harus berdasarkan wahyu. Yang keempat, kodimnya Al-Quran. Al-Asy'ari mengatakan bahwa Al-Quran terdiri dari kata-kata, huruf, dan bunyi, tetapi hal tersebut tidak melekat kepada esensi Allah dan tidak kodim. Yang kelima, melihat Allah. Al-Asy'ari yakin bahwa Allah dapat dilihat di akhirat, tetapi tidak dapat digambarkan. Melihat Allah kemungkinan terjadi ketika Allah yang menyebabkan dapat melihat atau Ia menciptakan kemampuan penglihatan manusia untuk melihatnya. Yang keenam, keadilan. Al-Asy'ari berpendapat bahwa Allah tidak memiliki keharusan apapun karena Ia adalah penguasa mutlak. Yang ketujuh, kedudukan orang yang berdosa besar. Baginya orang yang berdosa besar adalah tetap mukmin, namun mukmin yang fasik. Sebab iman tidak akan hilang karena dosa selain kufur. Nama saya Dwi Prasetyo Robianto dari kelompok 10. Saya akan menjelaskan sejarah singkat Al-Maturidi. Seperti Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah juga muncul sebagai reaksi terhadap pemikiran Mu'tazilah. Sebenarnya aliran ini terdiri dari dua kelompok, yaitu Al-Maturidiyah yang berkembang di Samarkand yang dibawa oleh Abu Mansur Al-Maturidi, dan Al-Maturidiyah yang berkembang di Bukhara yang dibawa oleh Al-Bazdawi. Seperti Al-Asy'ariyah, aliran ini juga banyak memakai Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai argumen dalam pemikiran kalam mereka. Oleh sebab itu, Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah disebut sebagai aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Sesungguhnya Al-Maturidi sebaya dengan Al-Asy'ari, hanya saja berbeda tempat tinggal. Al-Asy'ari di Basrah, Irak, pengikut mazhab Syafi'i, sedangkan Al-Maturidi di Samarkand, pengikut mazhab Hanafi. Yang kedua adalah doktrin-doktrin Al-Maturidi. Doktrin-doktrin Al-Maturidi yang pertama adalah akal dan wahyu. Menurut Al-Maturidi, akal tidak mampu mengetahui kewajiban-kewajiban lainnya kecuali dengan bimbingan dari wahyu. Yang kedua adalah perbuatan manusia. Al-Maturidi mengatakan bahwa perbuatan manusia adalah ciptaan Tuhan, karena segala sesuatu dalam wujud ini adalah ciptaannya. Yang ketiga adalah kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Al-Maturidi mengatakan bahwa kodrat Tuhan tidak sewenang-wenang, tetapi perbuatan dan kehendak itu berlangsung sesuai dengan hikmah dan keadilan yang sudah ditetapkannya. Keempat adalah sifat Tuhan. Al-Maturidi tentang makna sifat Tuhan cenderung mendekati paham Mu'tazilah. Perbedaan keduanya terletak pada pengakuan Al-Maturidi tentang adanya sifat-sifat Tuhan, sedangkan Mu'tazilah menolak adanya sifat-sifat Tuhan. Yang kelima adalah melihat Tuhan. Al-Maturidi mengatakan bahwa manusia dapat melihat Tuhan. Hal ini diberitahukan oleh Al-Quran, antara lain firman Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Namun dalam melihat Tuhan, kelak di akhirat tidak dikenalkan bentuknya karena keadaan akhirat tidak sama dengan keadaan di dunia.
Yang keenam adalah kalam Allah. Al-Maturidi membedakan antara kalam yang tersusun dengan huruf dan bersuara dengan kalam nafsi, yaitu sabda yang sebenarnya atau makna abstrak. Kalam nafsi adalah sifat kodim bagi Allah, sedangkan kalam yang tersusun dari huruf dan suara adalah baharu, yaitu hadis. Menurut Al-Maturidi, Mu'tazilah memandang Al-Quran sebagai yang tersusun dari huruf-huruf dan kata, sedangkan Al-Asy'ari memandangnya dari segi makna abstrak. Mu'tazilah mengatakan kalam Allah bukan sifatnya dan bukan pula lain dari zatnya, melainkan perbuatan yang diciptakan Tuhan dan tidak bersifat kekal. Yang ketujuh, pengutusan Rasul. Al-Maturidi mengatakan bahwa akal memerlukan bimbingan ajaran wahyu untuk dapat mengetahui kewajiban-kewajiban atau mengetahui baik dan buruk serta kewajiban lainnya. Jadi pengutusan Rasul adalah suatu hal yang berfungsi sebagai sumber informasi. Yang ke-8 adalah perbuatan Tuhan. Al-Maturidi mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang terdapat dalam wujud ini kecuali semua adalah dalam kehendak Tuhan. Tidak ada memaksa atau membatasinya. Kesembilan adalah pelaku dosa besar. Al-Maturidi berpendapat bahwa orang berdosa besar tidak kafir dan tidak kekal di dalam neraka, walaupun ia meninggal sebelum bertobat. Hal ini karena Tuhan menjanjikan akan memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan perbuatannya. Kekal di dalam neraka adalah balasan untuk orang yang berbuat dosa syirik, karena dosa besar selain syirik tidak menjadikan seseorang kafir atau murtad. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.